Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana linahtada wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Kaulah muda semuanya, dimanapun saudara berada, keistimewaan kita pemuda ialah Allah selalu membangga-banggakan para pemuda. Pemuda seperti apa yang Allah banggakan? Pemuda yang ketika mendengar kumandang azan, mereka langsung segera meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kepentingan untuk mendekatkan dirinya kepada Rabbul Izzati. Pemuda yang selalu hormat kepada orang tua, santun dalam berbicara, sopan dalam beretika. Maka pemuda kedepannya harus mampu untuk melihatkan kepribadian yang itu diajarkan di dalam agama. Namun jika pemuda ini tidak mampu untuk mengelola kepribadiannya dengan baik, maka ada sumber penyakit di dalam tubuhnya. Penyakit ini bukan saja terdapat di orang tua, namun di pemuda itu sendiri ada penyakit tersebut. Jadi ada sumber penyakit itu, kerusakan hati itu ada sumbernya. Jadi kita bahas 6 sumber kerusakan hati yang ada pada jiwa pemuda tersebut. Yang pertama, sengaja berbuat dosa. Ini dosa nih yang paling rentan kita para anak muda hari ini. Suatu ketika kita melihat media sosial kita, tanpa sengaja kita keluar di tampilan pertama kita foto-foto atau video yang ada sebagian mereka mengumbar auratnya, tanpa sengaja kita melihat. Namun karena rasa penasaran, kita coba lihat lagi. Ini awal dosa hati kita menjadi sakit ya, rusak hati itu. Ngomongnya saya ingin taubat, namun tidak dilakukan, hanya ucapan, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Inilah yang membuat kerusakan hati itu sebenarnya. Maka kalau ada anak muda dinasihati, diingatkan, namun dia melawan, maka rusak hatinya. Kenapa? Karena ada dosa yang tanpa ia sadari dia ucapkan, namun dia anggap itu tidaklah hal yang berdosa gitu. Seperti saya taubat, besok saya taubat, saya akan melakukan ibadah-ibadah lagi. Namun seiringnya waktu tidak dilakukan, hanya kalau bahasa sekarang omong doang gitu, atau bacotan yang buat orang kadang tersenyum ketawa mendengarnya. Yang kedua itu mencoba baru dapat ilmu sedikit, menyampaikan, bagus niatnya menyampaikan, namun ketika dia sampaikan itu namun dia tidak kerjakan. Jadi menyampaikan ilmu tidak mengamalkannya, ini membuat rusak hati itu. Yang ketiga itu mengamalkannya tidak ikhlas. Misal ketika ada orang tua menyuruh untuk melakukan hal-hal yang itu sumber pahala buat kita, namun kita masih ngoceh, ngantuk lah, inilah segala macam lah. Sedangkan orang tua kita hanya menyuruh kita standar, nak tolong ini, nak tolong itu, tapi kita masih sanggup untuk bilang tidak. Sedangkan mentaati kedua orang tua itu adalah amalan yang sangat terindah. Dan yang kelima, tidak pernah puas dengan pemberian Allah. Ini anak muda nih, sering nih
Kita diberikan kesehatan, diberikan mata yang begitu jernih untuk melihat alam ini, diberikan telinga yang begitu jernih untuk mendengarkan kalam-kalam ilahi, diberikan tangan, diberikan kaki, tenaga. Namun kita masih tidak mampu untuk berbicara. Yang sesungguhnya kita selalu lemas. Ketika Allah panggil kita, kita masih lalai, kita masih tidak semangat gitu. Dan yang terakhir ini adalah mengubumikan jenazah tetapi tidak pernah mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Di kalangan kita anak muda, ada hari ini saudara kita yang masih muda juga meninggal dia. Kita tidak pernah menjadikan itu iktibar bagi kita, pelajaran. Harusnya itu bagi pelajaran buat kita. Kita tidak tahu kapan wafat kita, kapan Allah panggil kita, dalam keadaan apa. Maka sebaik-baik anak muda adalah anak muda yang meningkatkan ketakwaannya dan mentadaburi segala kehidupannya ini, dan selalu mencoba untuk mengingat-ingat dosa yang dia lakukan. Dan cara yang terbaik itu adalah selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih muda, maka perbanyaklah untuk beribadah, berbanyaklah untuk selalu membantu, membahagiakan orang tua. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil menghadap Rabbul Izzati. Apa persiapan yang sudah kita siapkan? Jangan katakan selagi kita muda kita berpuas-puas diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Banyak sekarang anak muda yang wafat dalam keadaan, mohon maaf, su'ul khotimah. Jadi mari itu menjadi pelajaran. Tidak lagi kita ngomong selagi muda, tetapi kita bicaranya sekarang bagaimana kita dekat kepada Sang Pencipta kita. Hati kita jaga, dan setiap doa-doa kita semoga Allah ijabah. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, semoga itu menjadi tabungan kita di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.